Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harfi Yunira SEMAK, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama. Saya akan menjelaskan PDD UKTPT bidang pengajaran, di mana mata kuliah yang akan saya ajarkan ini adalah perpajakan 1 dengan kodenya DD 2022 MT 4323, bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini dipelajari di semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama. Adapun deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah ini akan membahas konsep pajak, definisi dan tata cara penetapan pajak. Berikutnya akan dibahas secara komprehensif mengenai pajak penghasilan, baik tentang konsep penghasilan maupun konsep penerapan perhitungan PPh pasal 21. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar perpajakan dan ketentuan umum perpajakan menghitung pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk pembelajarannya dari dua sisi, yaitu luring dan daring. Estimasi waktu, untuk estimasi waktunya tatap muka itu adalah 1 kali 50 menit. Belajar terstrukturnya itu 1 kali 50 menit dan belajar mandiri 1 kali 50 menit. Dengan metode pembelajaran student center learning, problem based learning, dan small group discussion itu SGD. Interaksi dengan mahasiswa itu dapat dilakukan dengan e-learning atau portal, ada WhatsApp dan Gmail, dan menggunakan Zoom atau Gmeet. Untuk asesmen ataupun penilaian, Universitas Potensi Utama mempunyai portal yang di mana di situ ada daftar nilai akhir mahasiswa dengan rubrik penilaian tugas mandiri adalah yang pertama ketepatan perhitungan kasus, kedalaman analisa kasus, kemampuan memberi solusi. Itu untuk rubrik penilaian tugas mandiri. Sedangkan untuk rubrik penilaian problem based learning itu dinilai dari kemampuan menalar masalah, ketepatan perhitungan, kemampuan memberi solusi. Dan di rubrik penilaian SGD (Small Group Discussion) itu dinilai dari kemampuan kerja sama tim, kecakapan menganalisis kasus, dan kemampuan memberi solusi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam. Bu, Batu. sore Bu. Ya, udah pada makan siang semua ya kan? Kok lemes sekali? Oke, terima kasih untuk hari ini pertemuannya. Ini kita masuk ke pertemuan 13 sesuai dengan RPS yang ada, itu membahas tentang PPh pasal 21 untuk kewajiban tetap atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Oke. Seperti yang diketahui sebelumnya, materi pertemuan sebelum-sebelumnya kan udah bahas itu gimana yang disebut dengan subjek pajak orang dalam negeri. Oke. Jadi kalau dia misalnya udah subjek pajak dalam negeri, berarti dia harus dikenakan PPh 21 kalau dia punya penghasilan. Nah, ini ada kriteria juga untuk menghitung PPh-nya. Kenapa? Ada nanti perhitungan PPh itu yang disetahunkan, ada yang tidak disetahunkan. Alasannya apa? Kalau yang disetahunkan itu berarti karyawan tersebut sudah memenuhi kewajiban sebagai pajak subjektifnya tuh dari mulai tahun pajak dimulai sampai tahun pajaknya berakhir. Terus kalau yang tidak disetahunkan perhitungan penghasilannya itu karena karyawan yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada di awal tahun, tapi mungkin belum sampai akhir tahun pajak dia udah berhenti bekerja ataupun sebaliknya. Wajib pajak tersebut baru masuk kerja di pertengahan awal tahun pajaknya. Itu tidak bisa disetahunkan penghasilannya. Itu ya. Misalnya ini kita ngitung PPh 21, berarti apa yang mau dihitung pajak PPh 21 dari mana aja? Ini dari gaji, ada tunjangan, ada honor, ada premi asuransi, ada lembur, ada bonus. Terus itu semua kita jumlahkan kalau semuanya ada. Itu sebagai penghasilan. Kemudian ditotalin itu namanya penghasilan kotor atau penghasilan bruto. Kemudian ada pengurangnya. Pengurangnya itu berarti pengurang penghasilan. Namanya ada itu di antara biaya jabatan, iuran pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua. Nah, itu ditotalin semua kalau ada pengurang, yaitu kemudian pengurang ini mengurangi penghasilan bruto sehingga namanya penghasilan neto. Penghasilan neto itu artinya penghasilan bersih setelah dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Nah, kemudian penghasilan netonya dikalikan setahun. Nah, kenapa harus setahun? Karena ada yang tahu nggak?
Karena nanti dia harus dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya juga setahun masih pada ingat nggak PTKP untuk wajib pajak? Itu kira-kira ada berapa? Ada yang tahu? 54 juta per tahun ya, Bu? 54 juta ya, ya. Jadi 54 juta itu kan PTKP setahun tuh ya, ya kan? Iya, PTKP Bu. setahun berarti karena PTKP-nya nanti penghasilan neto itu akan dikurangi PTKP yang setahun, makanya penghasilan netonya juga kita kalikan 12 bulan. Kita setahun kan dalam satu tahun nggak ada 12 bulan, berarti kalikan 12 bulan. Hasilnya itu namanya PKP. PKP inilah yang mau kita hitung nanti. Nah, dihitung PPh terutangnya dikalikan dengan tarif. Nah, sekarang kita ke ini slide yang berikutnya ini tentang tadi kan penambah penghasilan ada apa? Ada namanya premi asuransi. Apa aja premi asuransi itu? Nah, itu premi asuransi terdiri atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pelayanan kesehatan. Ini ditanggung sama perusahaan, makanya disebut sebagai penambah penghasilan. Nah, hitungannya berapa persen? Nanti di contoh kasus nanti ada Ibu tunjukkan. Kemudian ini ada biaya jabatan. Ini sebagai pengurang. Nah, kalau ngitung pengurang penghasilan, salah satunya adalah biaya jabatan. Berarti biaya jabatannya ngitungnya gimana? Caranya dengan mengalihkan 5% dikali penghasilan bruto. Penghasilan bruto tadi kan penghasilan kotor nih, yang seluruh penghasilan diterima sama eh, apa wajib pajak tadi ditotalin, terus kita kalikan 5%. Belum dikurangi pengurang ya, masih penghasilan kotornya atau penghasilan bruto yang kita kalikan 5%. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Biaya jabatan itu nggak boleh lebih dari 500.000 kalau hitungan per bulan, 6 juta itu kalau hitungan per tahun. Seandainya penghasilan 5% dikalikan penghasilan bruto itu lebih dari 500.000, berarti kita pakai yang ini. Pakai yang 500.000 kalau yang per bulan. Misalnya kalau penghasilan brutonya itu setahunnya setelah dikalikan 5%, ternyata lebih dari 6 juta, berarti kita pakai yang 6 juta, ya. Sampai sini paham? Paham kan? Paham, Bu. Oke, sekarang kita yang jadi pengurang. Berarti kalau jadi pengurang, berarti kita ngurangin penghasilan bruto sehingga jadi nanti neto. Apa aja yang jadi pengurang? Tadi ada iuran pensiun, itu iuran pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua, dan jaminan pekerja. Itu semua dibayar sama si pegawai. Nah, jadi kalau dibayar pegawai berarti pengurang penghasilan jadi nantinya. Nah, kita lihat di sini ada contohnya nih. Ini ada perusahaan, perusahaan tersebut eh, namanya PT Poseidon, dia mempekerjakan seorang pegawai namanya Percy Jackson. Kalau dari namanya kita lihat ini adalah orang asing ya, dengan gaji per harinya 500.000. Terus gajinya per hari 500.000, ternyata eh, perusahaan tersebut membayar premi jaminan kecelakaan dan premi jaminan kematian sebesar 1%, 0,3% untuk yang kematian. Nah, kalau premi dan JKK dan JKM dibayar pemberi kerja berarti sebagai penambah atau pengurang itu? Kira-kira, Novia. Penambah, Bu. Oke, good, pintar. Ya, penambah itu berarti jadi kalau dibayar perusahaan berarti penambah. Jadi dihitung 1% dan 0,3%-nya dari gaji. Gajinya kan 500.000 sehari tuh. Nah, jadi nanti dihitung 1% dan 0,3%-nya. Kemudian perusahaan membayar iuran JHT. Nah, kalau membayar berarti perusahaan ngeluar duit kan, JHT. Cuman pertanyaannya, JHT tadi termasuk sebagai penambah atau pengurang? Atau tidak dua-duanya? Masih ingat nggak tadi yang sebagai penambah apa aja? Yang dibayar perusahaan tadi, jadi penambah penghasilan, itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pelayanan kesehatan. Tiga aja. Kecelakaan kerja, kematian, pelayanan kesehatan. Berarti kalau untuk JHT, itu tidak termasuk penambah penghasilan. Tapi kalau dibayarkan sama perusahaan, JHT-nya 3,7% dari gaji, berarti itu enggak jadi penambah penghasilan dan juga bukan pengurang. Jadi cuman sebagai apa aja penjelasan di sini. Perusahaan membayarkan JHT-nya sebesar 3,7% dari gaji. Tetapi, nah di sini ada kalimat dan si pekerja itu membayar iuran pensiunnya sebesar 45.000. Nah, kalau di sini yang 45.000 sebagai pengurang penghasilan atau penambah penghasilan? Pengurang, Bu. Iya, pengurang. Nah, benar. Ya, berarti dia mengurangi penghasilan nanti. Jadi iuran pensiun itu termasuk sebagai pengurang ya. Dan jaminan hari tua, berarti jaminan hari tua itu 2% dari gaji, itu jadi pengurang ya. Ya kan?
Bu. Oke, Iya, Bu. tadi udah kita analisa gimana cara ngerjakannya, kita lihat di sini. 500.000 itu gaji sehari, berarti dikalikan 26 hari kerja dalam sebulan. Nah, sehingga ini sebulannya 13 juta. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Nah, itu pemberi asuransi tadi kan 1%. Dan untuk jaminan kematian, jaminan kecelakaannya 1%, jaminan kematiannya 0,30%. 0,3%, maaf. Nah, jadi ini yang dikalikan dengan gaji. Jadi dikali gaji ini totalnya segini, 169 ini total dari premi yang dibayar oleh perusahaan. Berarti ini jadi penambah penghasilan. Kita lihat ini kan nambah ini 13 juta dengan 169 juta ditambahkan jadi 13 juta 169.000. Kemudian ini pengurangnya ada biaya jabatan. Oke, Ibu mau minta tolong Riki, kalau biaya jabatan Riki tadi ada dibahas sebelumnya, itu biaya jabatan 5% dari gaji bruto, penghasilan bruto. Berarti kalau dihitung 5% dari penghasilan bruto, kira-kira berapa ya Riki? Bisa dihitung nggak? 5% dari penghasilan bruto. Sekitar berapa? Ada yang bisa ngitung? Bantu Riki atau yang lainnya? 658.450, Bu. Oke, jadi 600 lebih. Berarti kan eh, biaya jabatan kalau per bulan, nah ini kan hitungan tadi gajinya per bulan ya. Berarti kalau per bulan, berarti dia nggak boleh lebih dari 500. Jadi kalau dia tadi 600 kita dapatkan hitungannya, berarti kita pakai yang 500 ya. Terus Ya, 500 Bu. ini ditambahkan dengan iuran pensiun tadi kan dibayar oleh pegawai itu 45.000. Nah, kemudian jaminan hari tua 2% itu juga dibayar oleh pegawai. 2% dari gaji berarti 2% dihitung dari yang 13 juta, bukan yang dari penghasilan kotornya gitu ya. Berarti total seluruh penghasilan itu 206 juta 805.000 sehingga eh, total penghasilan itu sebulannya adalah 12.364.000. Berikutnya ini kita ngitung apa namanya PPh-nya. Cara menghitungnya seperti ini. Tadi kan itu gajinya gaji bulanan tuh penghasilan netonya udah kita hitung penghasilan netonya 12.364.000 itu per bulan berarti kita setahun kan dia kita kalikan 12 bulan sehingga ini dapat Benar. penghasilan total penghasilan setahun baru dikurangi PTKP. Sekarang pertanyaannya PTKP-nya 63 juta. Ada yang bisa jelasin 63 juta itu apa aja? Kenapa jadinya 63 juta? Boleh yang siapa-siapa aja? Statusnya situ TK2. Masih ingat nggak? TK2 itu apa? Gimana ngitungnya? Boleh Trisna atau Manila? 63 juta itu bisa jabarin nggak apa-apa aja detailnya? 63 juta itu, Bu, berarti status dia itu, Bu, bisa TK dengan 2 tanggungan atau kawin dengan 1 tanggungan gitu, Bu. Nah, jadi kalau untuk status TK2 tadi, Bu, berarti WP tersebut mempunyai 2 tanggungan, yaitu bisa WP WP sendiri 54 juta ditambah 2 tanggungan 4.500.000 dikali 2, jadinya total PTKP-nya, Bu, 63 juta. Ya benar kali Riki. Ya segitulah memang caranya. TK2 berarti dia tidak kawin. Jadi dia cuma WP itu sendiri 54 juta terus ada tanggungannya 2 berarti 4,5 dikalikan 2 jadi 63. Jadi inilah pengurang PKP PKP-nya setelah dikurangi dengan PTKP. Nah, baru kita bisa hitung PPh-nya dengan cara mengalihkan dengan eh, persentase. Oke, untuk persentase masih udah pernah Ibu bahas. Kalau persentase kemarin tarifnya berapa-berapa ya? 60 juta itu 5% gitu ya kan? Terus nanti yang 60 juta sampai 250 juta itu 15% sampai nanti seterusnya. Jadi kita lihat di sini. Yang ini kan cuma 85 juta nih PKP-nya. Berarti kita ambil dulu 60 jutanya dari 85 tadi. Berarti kita hitung 60 juta kali 5%. Baru sisanya itu ada sebesar 25 juta 368.000 itu dihitung 15%. Jadi sehingga ditotalin keduanya ini 6.805.200 itulah PPh 21 untuk setahun untuk si WP tadi.
si Persi tadi ya, orang bule tadi ya. Itu untuk setahun. Jadi kalau untuk sebulan kita tinggal bagi 12 bulan. Karena si Persi tadi gajinya harian, berarti dalam sebulan ada 26 hari kerja, berarti dibagi dengan 26 hari, berarti 500 seharinya cuma 21.000 pajak PPh 21 untuk si Persi tadi. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke mari. Ini untuk yang tidak teratur penghasilannya untuk pegawai tetap, tapi penghasilannya tidak teratur. Maksudnya tidak teratur itu gini. Tadi kan ada penambah penghasilan selain gaji ada upah, ada tunjangan. Itu mungkin teratur lah selalu dapat ya. Yang jarang dapat kan kayak bonus sama apa tadi ya, THR itu kan selalu sesekali dapat. Itu yang tidak teratur dianggap. Jadi cara rumusnya gini. Rumusnya PPh 21 atas bonus dan THR, yaitu caranya hitung dulu PPh 21 setelah bonus atau THR, dikurangilah PPh 21 sebelum bonus atau THR. Itu menghitung PPh atas bonus. Sekarang untuk biar lebih paham ada kasusnya di sini. Di kasusnya kita lihat di sini Rudi punya gaji sebulannya 9.500.000. Statusnya kawin, anaknya 2. Dia punya tunjangan makan dari perusahaan. Jadi ini tunjangan penambah penghasilan atau pengurang nih. Kita identifikasi dulu. Untuk tunjangan makan itu penambah penghasilan atau pengurang ya? Ada yang tahu? Tambah penghasilan, Bu. Tambah, Bu. Oke, good, pintar. Tambah penghasilan. Terus perusahaan tempat Rudi mengikuti program asuransi. Oke, bayar premi asuransi setiap bulannya 90.000. Itu gimana? Nambah penghasilan? Pengurang penghasilan, Bu. Oke, Ricky Pengurang. bilang pengurang. Ibu Kip, gimana yang lain? Nambah atau kurang nih kalau yang dibayar sama perusahaan untuk premi asuransi? Tadi Ricky bilang murang. Selain si Ricky ada lagi yang boleh kasih komentar? Kebalik itu tinggal Kurang, Bu. apanya? Hah? Gimana? Berkurang. Oh, Berkurang. ada yang berkurang. Ricky juga bilang berkurang. Berarti Ibu tunggu jawabannya satu lagi. Ada yang mempunyai tanggapan itu menambah, bukan mengurang? Karena tadi 2 jawaban kan mengurang. Pilihannya kan 2 aja nih, berkurang atau menambah. Ada nggak milih yang menambah? Nambah penghasilan? Enggak. Kita cerna nih. Perusahaan tempat Rudi mengikuti program asuransi dengan membayar premi asuransi untuk Rudi setiap bulannya 90.000. Itu gimana? Perusahaan membayar Oh, setiap nggak bulannya. jadi pengurang dan nggak jadi penambah, Bu. Oh, itu Karena Ricky ya? perusahaan menanggung apa, Bu? Premi asuransi atas si Rudi gitu, Bu. Ya, oke, Bu Kip juga jawabannya Ricky. Yang lainnya nggak ada tanggapan? Oke, Ibu bahas ya. Tadi kan yang premi asuransi itu terdiri yang sebagai penambah penghasilan itu salah satunya adalah premi asuransi. Yang menjadi yang masuk item premi asuransi itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sama kesehatan, pelayanan kesehatan. Oke. Jadi itu 3 ya. Itu adalah premi asuransi. Yang dibayar oleh perusahaan jadi sebagai penambah penghasilan. Artinya di sini perusahaan bayar premi asuransi berarti perusahaan memberikan sejumlah uang sebesar kalau di sini setiap bulannya 90.000 berarti ini menambah penghasilan si Rudi setiap bulannya 90.000. Tuh, kan penambah penghasilan salah satunya adalah premi. Selain gaji, tunjangan, dan sama bonus dan THR. Jadi premi asuransi juga sebagai penambah penghasilan. Kemudian kita lanjut ya. Perusahaan juga membayar iuran pensiun. Ini iuran pensiun untuk pegawai tadi ada. Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan bla 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 setiap bulannya 300.000. Perusahaan bayar dana pensiun 300.000. Tapi Rudi bayar iuran pensiun 100.000. Mana yang mau kita pakai nih dalam perhitungan kita? Yang 300 atau yang 100? 100.000, Bu. Gimana Riki? 100.000, Bu. Ya, yang dipakai 100 sebagai pengurang atau penambah penghasilan? Pengurang, Bu. Ya, pengurang. Ya. Jadi kalau misal bayar iuran pensiun itu yang bayar perusahaan walaupun bayar perusahaan tapi itu nggak menambah penghasilan yang dibayar dia ya 300.000 itu emang udah disetorkannya
ke ke apanya, ke bagian tempat iuran pensiunnya, jadi tinggalnya 100.000 itu dipotong dari gaji si pegawai. Jadi perusahaan 100.000 itu merupakan pengurang penghasilan pegawainya. Jadi nggak dihitung yang 300, tapi yang dihitung 100-nya. Terus kemudian di bulan Oktober perusahaan mengasih bonus 50 juta. Jadi gimana cara ngitungnya? Pertama kita ngitung dulu PP 21. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita udah hitung nih tentang PP 21 untuk yang penghasilan tetap. Sekarang kita tentang menghitung PP 21 untuk penghasilan yang tidak tetap tadi, yang tidak teratur. Tidak teratur tadi misalnya ada bonus atau THR. Tadi udah kita hitung nih, ada ceritanya ini, ada kasusnya, udah diceritakan tadi, tinggal ngitungnya. Nah, ngitungnya gimana caranya? Ya sama kayak tadi, cuman bedanya kalau yang tadi kan nggak dikalikan setahun tuh. Karena mungkin yang tadi kan pegawainya masuknya tidak di awal tahun pajak dan berakhirnya juga tidak di akhir tahun pajak dia bekerjanya ya. Ini diasumsikan berarti dia dalam setahun dia bekerja full dari awal tahun pajak sampai akhir tahun pajak, berarti yang ini kita tinggal kalikan 12. Kita kalikan 12 gaji tunjangannya sama preminya yang sebagai penambah penghasilan. Baru nanti pengurangnya kita kalikan 5% untuk biaya jabatan. Terus iuran pensiun juga kali 12, udah dapat semuanya, kita tinggal totalkan pengurang, dapat dikurangkan penghasilan dengan pengurangnya, dapatlah PKP apa penghasilannya itu kurangkan PTKP. Oke, PTKP-nya tadi udah tahu cara ngitungnya ya. Nah, selesai selisihnya ini kita itulah namanya PKP, selisih antara penghasilannya itu dengan PTKP. Jadi PKP ini kita hitung dengan tarif yang seperti biasa yang udah pernah dibahas sebelumnya, pertemuan sebelumnya, yaitu yang ini kan kita cuma kenakan tarif 5%. Nah, dapat hasilnya segini 2.439.000 ini kita bagikan 12 bulan. Kenapa ya kita mau tahu sebulan berapa sih pajaknya untuk Bapak Rudi ini. Dapat penghasilan dapat pajak ini pajak sebulan. Pajak sebulan untuk Bapak Rudi sebelum munculnya bonus. Rupanya dapat bonus nih Bapak Rudi di bulan Oktober. Gimana cara ngitungnya? Ya, tinggal kita hitung lagi apanya penghasilan semua yang penambah penghasilan tambahkan dengan bonus, jadi total penghasilan brutonya sekian, pengurangnya sama kayak tadi, nggak ada berubah ya untuk pengurang, tetap segitu juga angkanya. Nah, jadi tinggal kita kurangkan dengan pengurang dan penghasilan itunya agak lebih banyak ya kan, karena ada bonus tadi ya kan, kurang PTKP sehingga PKP-nya lebih besar daripada yang tadi sebelum dapat bonus. Dapat PKP kita kurangkan 5% dengan 15%, tarifnya udah kena 15% karena lebih dari 60 juta. Ya, dapatlah ini PPh terutangnya. Inilah PPh terutang setahun. Kemudian kalau udah dapat PPh terutang setahun gimana? Untuk PPh atas bonus, kita mau tahu berapa PPh atas bonus, kita tinggal kurangkan PPh 21 setelah bonus dikurang dengan PPh 21 sebelum bonus. Ini tadi PPh 21 setelah bonus tadi dihitung 8.817.000, PPh setelah bonus 2.439. Sehingga PPh atas bonusnya 6.378. Untuk PPh 21 dibayar di bulan Oktober berapa? Nah, kita tinggal mengurangkan PPh atas bonus dikurangin PPh 21 yang di bulan Oktober. Jadi yang dibayarkan di bulan Oktober 6.174.000. Jadi bersihnya berapa ya? Didapat dari bonus tadi setelah dikurangin PPh. Ternyata tinggal 43 juta tinggal ya. Bonusnya 50 juta tapi kena PPh-nya 6.378. Berarti 43.622.000 lah bonus bersihnya. Oke, ini ada tugas Ibu berikan untuk nanti pertemuan nanti ini bisa dikumpulkan di Google Classroom. Ini adalah kuis. Sementara kalau yang satu lagi ini tugas bisa dikerjakan per kelompok nantinya. Nanti akan Ibu bagi kelompoknya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas, gitu ya. Nanti bisa berdiskusi untuk tugas yang tugas kelompok ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Udah jelas, Bu. Oh, udah jelas Jumara. Kalau udah jelas, syukur alhamdulillah. Kalau udah jelas, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa dipahami. Kalaupun nggak paham, nanti bisa kita berdiskusi di e-learning ataupun dari WhatsApp ya, untuk tugas kelompok dan tugas mandiri ini tadi. Oke,
kalau selesai tidak ada pertanyaan, Ibu tutup aja pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk pertemuan hari ini.